Namo Buddhaya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Daniel Lorenzo dengan NIM 210100225 dari Fakultas Kedokteran USU. Hari ini berkesempatan dalam menjelaskan tentang kerukunan keagamaan dalam agama Buddha. Jadi pertama-tama sebelum saya menjelaskan tentang apa itu pandangan eh, kerukunan keagamaan dalam agama Buddha, sebaiknya kita juga tahu apa pengertian dari kerukunan itu sendiri. Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata rukun dipahami sebagai sesuatu yang harus dipenuhi untuk sahnya pekerjaan, asas, baik dan damai. Merukunkan berarti mendamaikan, menjadikan bersatu hati, dan kerukunan berarti pula perihal hidup rukun, rasa rukun, kesepakatan. Jadi kerukunan hidup umat beragama berarti perihal hidup rukun, yaitu hidup dalam suasana baik dan damai, tidak bertengkar, bersatu hati, dan bersepakat antar umat yang berbeda-beda agamanya atau antara umat dalam satu agama. Jadi kerukunan hidup beragama adalah kondisi bagi semua golongan agama bisa hidup bersama-sama secara damai tanpa mengurangi hak dan kebebasan masing-masing untuk menganut dan melaksanakan kewajiban agamanya. Kerukunan yang dimaksud bukan berarti penganut agama yang satu tidak merasa perlu atau menahan diri untuk melibatkan persoalan keberagaman dengan pihak lain, karena kebersamaan menghendaki tegang rasa yang benar-benar dimungkinkan jika saling memahami. Kerukunan akan bisa dicapai apabila setiap golongan agama memiliki prinsip setuju dalam perbedaan. Setuju dalam perbedaan berarti orang yang mau menerima dan menghormati orang lain dengan seluruh aspirasi, keyakinan, kebiasaan, dan pola hidupnya. Menerima dan menghormati orang lain dengan kebebasan untuk menganut keyakinan agamanya sendiri. Memelihara kerukunan hidup umat beragama tidaklah berarti mempertahankan status quo sehingga menghambat kemajuan masing-masing agama. Kerukunan itu harus dilihat dalam konteks perkembangan masyarakat yang dinamis, yang menghadapi beraneka tantangan dan persoalan. Selanjutnya ialah kerukunan akan bisa dicapai apabila setiap golongan agama memiliki prinsip setuju dalam perbedaan. Setuju dalam perbedaan berarti orang mau menerima dan menghormati orang lain dengan seluruh aspirasi, keyakinan, kebiasaan, dan pola hidupnya, menerima dan menghormati orang lain dengan kebebasan untuk menganut keyakinan agamanya sendiri. Memelihara kerukunan hidup umat beragama tidaklah berarti mempertahankan status quo-nya sehingga menghambat kemajuan masing-masing agama. Kerukunan itu harus dilihat dalam konteks perkembangan masyarakat yang dinamis yang menghadapi beraneka tantangan dan persoalan. Untuk membina dan memupuk sikap hidup rukun, Sang Buddha menganjurkan terdapat 6 dharma yang bertujuan agar kita saling mengingat, saling mencintai, saling menghormati, saling menolong, saling menghindari percekcokan yang akan menunjang kerukunan persatuan dalam kesatuan. Keenam dharma itu adalah yang pertama ialah memancarkan cinta kasih atau metta dalam perbuatan kita sehari-hari. Maka kedamaian, keharmonisan, dan kerukunan dan persatuan akan terwujud. Yang kedua adalah menggunakan cinta kasih dalam setiap ucapan berbicara dengan etika yang baik, tak menyebarkan isu, gosip maupun fitnahan. Yang ketiga ialah selalu mengarahkan pikiran pada kebajikan, sama sekali tidak menginginkan orang lain celaka. Yang keempat ialah menerima buah karma yang baik, kebahagiaan, berusaha tidak serakah, dan membagikan kebahagiaan tersebut pada orang lain dan rasa kepedulian sosial. Dan yang nomor 5 ialah melaksanakan moral atau sila, etika dengan sungguh-sungguh dalam pergaulan bermasyarakat, tidak berbuat sesuatu yang melukai perasaan orang lain. Selanjutnya yang terakhir ialah mempunyai pandangan yang sama yang bersifat membebaskan diri dari penderitaan dan membawanya berbuat sesuai dengan pandangan tersebut. Hidup harmonis, tidak bertengkar karena perbedaan pandangan. Anggutara Nikaya 3 ayat 288 hingga 289. Penutupan, agama Buddha sangat menghargai kebebasan setiap manusia untuk memilih dan menentukan sikapnya sendiri. Keyakinan agama tidak perlu dipaksakan. Yang penting cara seseorang menjalankan keyakinannya untuk kebaikan bersama dan untuk mengatasi penderitaannya. Kepada Nigroda, Buddha menjelaskan bahwa ia menyampaikan ajaran tidak bertujuan mendapatkan pengikut atau membuat seseorang meninggalkan gurunya, melepaskan kebiasaan dan cara hidupnya, menyalahkan keyakinan atau doktrin yang telah dianut. Ia hanya menunjukkan
cara membersihkan noda, meninggalkan hal-hal buruk yang menimbulkan akibat menyedihkan di kemudian hari. Ayat ini diambil dari Diga Nikaya 3 ayat 56 hingga 57. Sekian dari saya, terima kasih. Anumodana.